نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بالتي آدم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى أرواح أهل السلسلة الطريقة قادرية والنقلية، وخصوصا إلى روح سيدنا الشيخ سلطان الأولياء محي بن عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ عبد القاسم الجنيدي البغدادي قدس الله سرهما العزيز وأعاد علينا من بركاتهما كرماتهما شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأجدادنا وجداتنا ولمن له حق علينا مشايخنا وجميع أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى روح شيخي ومربي روحي وخصوصا إلى روح شيخي، ونخص خصوصا خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري، وإلى روح شارح هذا الكتاب سيدنا الشيخ العالم العلامة محمد بن إبراهيم المعروف ابن عباد النفسي الرنداني، ونخص خصوصا إلى روح شارح هذا الكتاب سيدنا الشيخ المحقق شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمهم الله ونفعنا بهم بعلومهم وأمدنا بأسرارهم وعلومهم وأعاد علينا من بركاتهم وكراماتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام العالم العلامة أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري وشارحه الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang mensyarahi di kitab ini ada dua. Pertama Sayyidina Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian yang kedua Sayyidina Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Yang akan kita baca syarah dari Imam Syarqawi dulu, walaupun kita nanti ambil keterangan juga dari Syekh Muhammad bin Ibrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehe puji
iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh wa shalla lan mugi-mugi nambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan tetep ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Nabi wa sallama lan mugi paring tambahi keselamatan sapa Allah. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise nutur bismillah alhamdulillah sholawat lan salam ala rasulillah fayaqulu mongko ngendika sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep ghafrul masawi ing den ngapurane pira-pira keluputan. Abdullah yaiku Syekh Abdullah Ibnul bin Hijazi kang dadi putrane Hijazi al Khalwati kang bangsa Khalwati al masyhuru kang masyhur sapa Abdullah bisyarqawi kelawan aran Imam Asy-Syarqawi. Ngendikane hadhihi utawi iki kitab iku taqyidatun pira-pira catatan pinggir latifatun kang lembut ala hikamin ing atase ala hikamil arifi ing atase kitab hikame wong kang makrifat billahi kelawan Allah sayyidi yaiku bendoro ingsun Ahmad bin Athaillah Syekh Ahmad bin Athaillah dasa muga-muga nucekaken sapa Allah sirrahu ing makbaroe atau ruhe Ahmad bin Athaillah wa qasduhu utawi tujuane Syekh Ahmad bin Athaillah biha kelawan kitab hikam fil ghalibi ing dalam kaprae iku khitabul muridina gunemi ngomongi pira-pira wong kang ngaraken usul maring Gusti Allah as-sadiqina kang padha teman-teman sapa al-muridin wa taraqihim lan munggai muridin ila maqamil irfani maring derajat makrifat fayambaghi mongko seyogya lan kaduwe kita apa anak tasira yen tong ringkes kita alayani maqsudihi ing atase nerangaken perkara kang den sejo dening Syekh Ibnu Athaillah ngeringkes bihasbil imkani kelawan kadar kemampuan sakongange kala ngendika sapa Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ngendikane min alamatil i'timadi iku setengah saking tanda-tandane tetanggenan alal amali ing atase amal ai amalil jawarihi tegese amale pira-pira anggota badan bayane amal min sholawatin saking pira-pira salat wa auradin lan pira-pira wiridan wa adzkarin lan pira-pira zikiran wa ghairiha lan liyane sholawat aurat dan azkar wal mu'tamidu tai wong kang tetanggenan ala dzalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al ubadu pira-pira wong kang ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira wong kang ngarepaken wusul maring Allah
Fal awwaluna mongko utawi kang pertama, golongan kang pertama tegese al-ubad iku ya'tamiduna padha tetanggenan sapa awwalun alaiha ing atase a'mal fi dukhulil jannati ing dalem mlebu swarga wa tana'umi lan ngalap seneng-seneng fiha ing dalem jannah wan najati lan ngalap selamat min ing dalam selamat min azabillahi ta'ala saking siksane Allah ta'ala. Wal akharuna utawi golongan kang liya kang weneh tegese muridun iku ya'tamiduna padha tetanggenan sapa akharun alaiha ing atase amal fil wusuli ing dalam wusul tumeka ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa kashfil astari lan den bukane pira-pira aling-aling anil qulubi saking pira-pira ati wa husulil ahwali lan hasile pira-pira tingkah alqaimati kang tetep apa ahwal biha kelawan qulub wal mukasyafati lan hasile ilmu mukasyafah wal asrori lan asror ilmu asror kilahuma utawi loro-lorone ubad lan muridun iku mazmumun tercela atau den cacat apa kilahuma wanasyiun lan kang nukulaken apa kilahuma min ru'yatin nafsi saking ningali awake dhewe wa nisbatil a'mali lan bangsaaken pira-pira amal ilaiha maring an nafsi hatta yantajja sehingga nguwahaken apa kilahuma ma ing perkara zikira kang wis den tutur apa mah ammal arifuna anapun utai pira-pira wong kang padha makrifat iku fala yarawna mongko ora padha ningali sapa al arifun ora ningali li anfusihim maring pira-pira awak dheweke arifun ora ningali syai'an ing suwiji-wiji hatta ya'tamidu sehingga padha tetanggenan sapa arifun alaihi ing atase syai' bal yusyahiduna balik nakseni sapa arifun nakseni annal fa'ilal haqiqiyya ing setuhune zat kang agawe kang hakiki huwa ya al fa'il iku Allah Ta'ala wa annahum lan setuhune al arifun iku mahallun dadi panggonan li zuhuri dzalika kadhe pertelane mengkono-mengkono amal faqat hale bloko esi koma durung titik ngaji kitab arane kitab hikam iku menerangkan tentang ilmu tauhid hakikinya. Nah, ilmu tauhid itu membuahkan hubungan vertikal seorang hamba dengan Gusti Allah. Nah, Gusti Allah Ta'ala menciptakan menungsa dan jin intinya kan hanya untuk beribadah maring Gusti Allah. Dingendikaken wonten teng Al-Qur'an wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ngendikane Gusti Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, berarti kepada Gusti Allah. Nah, setelah mengetahui bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita sadar bahwa berarti kita harus beribadah.
Kita lihat ternyata kita belum mengerti cara-caranya ibadah. Maka untuk bisa ibadah harus tahu ilmunya. Berarti yang kedua, setelah tahu bahwa tugas kita beribadah, kita harus mempelajari ilmu untuk ibadah. Ini tugas yang kedua. Setelah tahu bahwa kita itu diciptakan hanya untuk beribadah, maka selanjutnya tugas kita adalah mempelajari ilmu yang digunakan untuk beribadah. Setelah kita mempelajari ilmu yang digunakan untuk beribadah, maka kemudian kita tahu bahwa ibadah itu butuh kepada kebersihan jiwa, butuh kepada khusyuk, butuh kepada niat. Ternyata masih belum bisa. Maka kemudian kita disuruh untuk membersihkan jiwa terlebih dahulu dengan cara taubat. Ya, itu runtutannya. Setelah kita tahu bahwa ibadah perlu khusyuk, kita sholat harus khusyuk, harus tadabburul makna, harus hudurul qalbi dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kecuali kita hatinya sofa, bening. Nah, untuk membeningkan itu caranya taubat dulu. Adalah perkara yang tidak disukai dening Gusti Allah. Nah, ini runtutannya seperti itu. Runtutannya. Nah, untuk setelah kita tahu tentang yang diharuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tahu bahwa hidup kita catatannya sudah ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita saqiyun am sa'idun, apakah menjadi orang celaka atau menjadi orang beruntung, itu sudah menjadi ketentuan saking Gusti Allah. Kita dikasih akal, kita dikasih badan, anggota, disuruh untuk berikhtiar. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, permulaan kalimat beliau mengatakan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudis salam. Salah satu ciri-ciri orang yang mengandalkan kepada kemampuannya sendiri adalah akan kecil harapannya, berkurang harapannya manakala pekerjaannya kurang bagus. Paham ya? Ini ciri-ciri orang yang mengandalkan kepada kemampuan dirinya sendiri. Orang bekerja kok kelihatannya pasarnya sepi, ini berarti saya rezekinya akan kurang ini. Ini namanya mengandalkan kepada kemampuan. Saya kok sholat witirnya tadi malam ketinggalan, waduh berarti saya kemungkinannya semakin jauh untuk bisa surganya Allah, misalnya semacam itu. Ini namanya orang yang mengandalkan kepada kemampuan diri sendiri. Orang yang mengandalkan kepada kemampuan diri sendiri itu ada dua, kelompok ahli ibadah dan kelompok orang-orang yang ingin wusul, ingin sampai kepada Gusti Allah. Kelompok orang yang ahli ibadah, dia rajin ibadah, dia membaca Al-Quran, dia sedekah, dia silaturahmi, dia sholatul lail dan lain sebagainya. Ketika dia rajin melaksanakan ibadah, kemudian timbul harapan yang tinggi bahwa dia kelak akan bisa menggapai surganya Gusti Allah. Harapan yang semacam ini keliru karena dia berpegangan kepada amal, bukan kepada Gusti Allah. Demikian juga orang-orang yang ingin usul kepada Gusti Allah,
dia rajin membaca zikir, dia rajin membaca wirid, dia rajin melaksanakan ibadah, ritual-ritual khusus supaya mendapatkan maziyah, keistimewaan, rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia rajin membaca zikiran, setiap malam la ilaha illallah 1000 kali, setiap malam membaca sholawat 1000 kali, setiap malam membaca tasbih 1000 kali. Ketika rutinitas dijalankan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia beranggapan saya sudah istiqomah, maka saya akan mendapatkan keistimewaan saking Gusti Allah. Ini keliru besar, sebab berarti dia beriktimad kepada amalnya sendiri. Ya, umumnya wong bener, rajin ibadah yo pantas oleh swarga, ya. Rajin ibadah kok ahli zikir, ahli wirid, ahli riyadhah, tidurnya sehari semalam cuma 2 jam, yang lain digunakan untuk zikir, pantaslah kalau mendapatkan sir saking Gusti Allah. Umumnya orang itu wajar, tapi itu keliru besar. Loh, kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Tidak menyadari bahwa amalnya itu atas kehendak Gusti Allah. Saya bisa ngaji semacam ini, saya bisa zikir, saya bisa sedekah, saya bisa bangun malam. Kalau tidak digerakkan Allah, mampukah saya? Pertanyaannya, tidak kan? Nah, kalau tidak mampu berarti saya membaca Al-Quran, ngaji, ibadah digerakkan oleh Allah, maka hakikatnya yang menggerakkan Allah berarti bukan jasa saya, bukan kemampuan saya untuk melakukan ibadah. Pantaskah kalau itu digerakkan Allah kemudian kita berharap imbalan dari Gusti Allah? Wong yang menggerakkan juga Gusti Allah. Nah, di sini ya. Nah, tapi ini memang rada repot ini termasuknya rada kelas anu yang ada kelas cengkeremet ya, tahlilan ngarep-ngarep berkat ya, tahlilan berkatnya mau repot. Kalau sudah yakin bahwa saya bisa beramal karena digerakkan oleh Allah, kira-kira pantaskah saya minta upah sama Allah? Pantaskah saya kemudian berharap surganya Allah sebab saya menuntut kepada Allah surga sebab saya sudah beramal baik? Tidak pantas. Ya, tidak pantas. Kamu saya kasih uang. Mas, ini uang 1 juta. Tolong sokan ke si fulan. Kamu sudah kok ke si fulan? Jauh, saya butuh kendaraan, itu motornya ada, nggak ada bensinnya, nih untuk beli bensin. Nanti kalau saya di jalan lapar bagaimana? Nih uang makannya komplit. Sampeyan saya kasih uang, saya suruh berikan kepada si fulan, saya kasih fasilitas berupa motor, saya kasih uang tambahan makan dan sekaligus upah. Setelah sedekah menuntut, saya sudah sedekah, sini upah saya. Pantaskah itu? Uang itu bukan uang sampean, fasilitasnya juga bukan dari sampean. Saya mensedekahkan uang saya kepada orang lain, uang itu dari Gusti Allah. Kemudian saya mau bersedekah, digerakkan hati saya oleh Gusti Allah. Kalau Allah nggak menggerakkan, saya akan jadi orang bakhil. Artinya gerakan saya selama ini melakukan ibadah bukan karena kemampuan saya, tapi karena Allah sayang sama saya sehingga menggerakkan saya untuk melakukan ibadah. Nah, ibadah saya yang semacam ini bukan untuk menuntut surga atau menuntut wusul kepada Allah, karena itu tidak pantas, bukan amal saya. Tapi ibadah saya yang semacam ini harus kita syukuri sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Betapa hebatnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mau beramal, nikmat mau bangun malam, nikmat mau baca Quran, nikmat mau mengaji. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Nikmat-nikmat itu patut kita syukuri, bukan kemudian malah upah. Nah, al-arifun, orang
orang yang ngerti tentang semacam ini tidak bakalan menuntut upah. Sadar bahwa gerakan saya dari Gusti Allah. Dan juga ketika saya kepleset, ketika saya tidak bangun malam, kebablasan tidurnya sehingga tidak sholat tahajud, kebablasan sehingga tidak qiyamul lail, tidak mengurangi harapan saya kepada Gusti Allah. Saya tidak menambah harapan, keplesetnya saya juga tidak mengurangi harapan. Harapannya, rojaknya dan khaufnya selalu berimbang, tidak pernah surut dan tidak pernah bertambah, selalu stabil, tidak terpengaruh oleh amal kita, baik amal yang bagus ataupun amal yang jelek. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal yang bagus, itu kita sedang disayang dari Gusti Allah. Ketika kita dikasih kesempatan kepleset dari Gusti Allah, itu untuk menunjukkan sayangnya Allah kepada kita juga. Loh, kok dua-duanya sayang? Nah ini mas, kok dua-duanya bisa sayang? Sebab ketika kita digerakkan oleh Allah untuk taat, Allah kasihan sama saya supaya saya bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika hamba tidak mukhalafah atau sinergi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang dan hamba juga akan ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Nah, bagaimana ketika saya kepleset masuk sayang juga? Ya, karena Allah sedang saya, apakah kemudian menyadari keplesetnya ataukah tidak? Apakah menyadari tentang sayangnya Allah dengan cara memplesetkan kita sehingga kita nangis, kita getun, sehingga kita menyesal, akhirnya kita meratap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ratapan itulah yang merupakan amal yang luar biasa bagusnya. Orang yang ahli amal kemudian beranggapan dirinya sudah bagus, itu jelek. Tapi orang yang punya kesalahan kemudian meratapi kesalahannya, menyesali kesalahannya, mengadu kepada Allah tentang kebodohan dan kejelekannya, itu lebih bagus ketimbang orang yang ahli amal. Nah ini mas, ini khauf dan rojaknya tidak pernah berkurang dan bertambah sesuai dengan amal. Jadi kesimpulannya, al-arifun, orang ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu bahwa dirinya digerakkan oleh Allah dalam beribadah, tidak bangga dengan ibadahnya, tidak bangga dengan taatnya, tidak bangga dengan amal solehnya, karena tahu bahwa itu hanya atas gambaran saja, yang menggerakkan hakikinya adalah Gusti Allah, bukan diri kita. Itu yang sering saya bilang, janganlah merasa punya jasa kapanpun, dimanapun. Janganlah kita merasa punya jasa. Ayo kita udari lagi ya. Kalau kita, ini jasa kita kepada Allah tadi, merasa punya jasa kepada Gusti Allah sehingga merasa patut untuk mengharapkan surga. Sekarang jasa kepada sama manusia lebih parah lagi. Menolong orang lain, ada orang kesusahan, terlilit hutang, kemudian kita kasih dia uang 10 juta, akhirnya bisa bayar uang 5 juta, nyaurnya 5 juta sudah tertutup, 5 juta untuk nafkah anak istri, sebagian untuk modal usaha kecil-kecilan, kemudian maju, kemudian saya bangga merasa punya jasa. Itu keliru. Kenapa? Karena 10 juta yang saya berikan bukan untuk kemaslahatan orang itu hakikinya, tapi kemaslahatannya kembali kepada diri kita sendiri. Siapakah yang akan memetik pahala dari 10 juta yang telah diberikan? Bukan orang yang menerima, tapi orang yang memberi. Maka tidak layak kita merasa punya jasa. Seandainya saya tidak memberi orang itu,
Tapi Allah menghendaki orang itu tertolong, maka mungkin orang lain yang akan memberi 10 juta kepada orang tersebut. Ketika kesempatan itu diambil oleh orang lain, maka saya jadi orang yang merugi, sebab orang sida oleh pahala. Jadi mari kita buang kebanggaan kita, buang ego kita, buang perasaan merasa berjasa. Ya, apalagi sama Allah, sama orang saja nggak boleh. Apalagi sama Allah, baru sholat lail 11 rakaat saja sudah nuntut surga lah. Padahal yang menggerakkan adalah Gusti Allah. Makanya dikatakan di sini mazmumun, itu tercela. Orang yang beranggapan dengan saya beribadah saya patut mendapatkan surga. Dengan saya zikir, dengan saya melaksanakan rutinitas wiridan tertentu, maka Allah akan memberikan ilmu asrar kepada saya. Itu itu mazmum, tercela. Kenapa? Orang yang tahu akan mengerti bahwa saya melaksanakan itu semua karena dikehendaki dan digerakkan dening Gusti Allah. Ya terserah Allah mau hasilnya seperti apa, terserah Gusti Allah. Paham ya? Kita teruskan dulu. Jadi hakikatnya wa annahum mahallun li zuhuri dzalika. Jadi kita itu hanya sekedar tempat saja. Tempat untuk mempertontonkan, memperlihatkan af'ale Gusti Allah. Kalau kita sering bicara manusia seperti wayang, ya, seperti wayang bergerak ke sana kemari. Yang bergerak bukan wayangnya tapi dalang lah, itu sudah tahu sebenarnya kita. Lah kok wayang kok minta upah? Ya, nggak benar kan? Kita tahu, tapi kenapa ego kita selalu menonjol? Kenapa ego kita selalu tinggi sehingga kita bangga dengan amal-amal kita? Sing dadi wayang Arjuna bangga sakti, sing dadi wayang Bisma bangga, sing dadi wayang Turna kayak ngenes, enggak ada. Sing ngenes yo dalange bukan. Ya, gitu ya. Kita teruskan dulu. Wa asyara lan aweh isyarah sapa al musannifu ke musannif rahimahullahu taala, aweh isyarah ila alamatin maring tetenger ya'rifu kang kenal, kang ngerti biha kelawan alamat sapa al abdu kaula kenal ngerti nafsahu ing derajate awake al abdu. Famin alamati kaunihi mongko iku setengah saking tetengere anane al abdu ana iku minal qismainil awwalaini saking dumduman loro kang awal karone tegese al ubbad wal muridun. Al ubbad wal muridun, ibadah berharap surga, wirid berharap oleh ilmu. Tanda-tandanya bagaimana? Nuqsanur rojai, utawi kurangnya atau sudane harapan. Ai rojaihi tegese kurange harapane abad fillahi ta'ala ing dalam Allah ta'ala. Berkurang harapannya ayyud khilahu ing yetong lebokaken sapa Allah hu ing abad al jannah ing swarga. Wa yunjiahulan nyelamataken sapa Allah ing abad minal azabi saking siksaan ingkana lamun ana sapa abad ana iku minal ubadi saking ahli ibadah. Wa ayyusilahu lan kurang harapane yeto numekaaken nyampeaken sapa Allah ing abad ila matlubihi maring perkara kang den sejo abad al mutaqaddimi kang wis dingin apa matlub. Apa rupanya al matlub? Al matlub yang sudah kelewat apa? Kasful astar anil qulub, husulul ahwal qa'imah biha wal mukasafah wal asra. Ingkana lamun ana sapa abad ana muridina saking golongane wong kang padha ngarepaken usul maring Gusti Allah.
nuqsanur raja berpanya inda wujudiz zalali ing dalem nalikane wujude kepleset luput di antas duro gambare kelawan yen metu minhu saking abad apa maksiat contohnya maksiat kazinan kaya zina wa ghaflatin lan lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wa tarku auratin lan ninggalakan piro-piro wiridan wa min alamati kaunihi lan iku setengah saking tetengere anane abad ana iku minal arifina saking kelompok wong kang makrifat maring Allah fanauhu utawi sirnane abad an nafsihi saking awak dheweke abad fa idza waqa'a mongko tatkalane tumiba sapa abad fi zalatin ing dalem kepleset au asabahu atau mikenanihu ing abad apa ghaflatun lali syahida mongko nakseni sapa abad tasrifal haqqi ing merentahine Allah kang hak fihi ing dalam abad wajriyana qadaihi lumakune pastene Allah kang hak alaihi ing atase abad kama annahu kayastune abad iku idza sadara tatkalane metu minhu saking abad apa taatun taat aulaha atau pertela lahu kadhe abad apa musyahadatun ningali qalbiyatun kang bangsa ati lam yaro mongko ora ningali sapa si abad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono saudara aulah ora ningali haulahu ing rekadayane abad wa quwwatahu lan ing kekuatane abad fala farqa mungkarana beda iku tetep indahu ing dalam sandinge abad bainal halaini ing dalam antarane tingkah loro alasane napa li annahu krana sunah abad iku khariqun kerem sapa abad fi harit tauhidi ing dalam lautan tauhid Qadistawa kang teman-teman podo apa khaufuhu wedine abad warajauhu lan harapane abad kala yang kusum mongko ora ngurangi opal isyanu maksiat orang ngurangi khaufahu ing wedine abad wala yazidu lan ora nambahi opal ihsanu gawe baguse abad ora nambahi rojaahu ing harapane abad paman sapane wong iku lam yajid ora nemu sapa man hadhil alamata ing ikilah tetengen fihi ing dalem man fal yujahid moko becik merangi paman nafsahu ing nafsune man merangi birriyadati kelawan riyadhah wal azkarilan zikiran hatta yasila sehingga tumeka sapa man ila maqamil irfani maring maqam ma'rifah wa muradul musannifi utami kang den kersakaken musannif bi hadhil hikmati kelawan ikilah hikmah ikutan syukus saliki nrengginasaken wong kang ngambah dalan wa rafu himmatihi lan ngluhuraken sejane salik anil i'timadi andoh saking tetanggenan ala syai'in ing atase sewiji-wiji siwa maulahu kang sakliyane pangerane salik lat tazhidu dudu nyengitaken fil a'mali ing dalem ngamal li annaha karasune a'mal iku sababun adiyun sebab kang bangsa adat fil wusuli ing dalam tumeka ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wala tahqiru ma lan ora ngino perkara
tantajuhu kang tuntijuhu kang nguwahaken apa akmal hu ing man bayane mak minal ahwali saking pira-pira tingkah syariat wa ghairiha lan dene ahwal di anna zalika karena sedaya mengkono-mengkono ma tuntijuhu iku minatun peparing atau anugerah minallahi ta'ala saking Allah ta'ala la yang bagi kang ora seyogya apa rudduhu nolak ma. Oke. Jadi salah satu ciri bahwa orang itu masih berpegangan kepada amal adalah rasa takut ketika amalnya kendor, rasa besarnya harapan ketika amalnya bagus. Dan itu berlaku bukan hanya di amal ibadah saja loh kan ya. Amal mahdhah loh. Amal ghair mahdhah termasuk kan. Ya. Termasuk amal ghair mahdhah. Apa itu yang ghair mahdhah? Gini. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Yang dua-duanya saling menunjang. Ibadah mahdhah contohnya seperti sholat, baca Quran, puasa, qiyamul lail, sedekah, itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah contohnya seperti nyambut gawe, ya, silaturahmi, tersenyum kepada orang lain, ya, itu namanya ibadah ghair mahdhah. Nyaur utang tepat waktu itu termasuk ibadah mahdhah. Ibadah ghair mahdhah kelihatannya bukan ibadah, kelihatannya itu hubungan sosial kemasyarakatan, tapi merupakan satu jenis ibadah, cuman bukan mahdhah, ning saling menunjang. Jadi nyambut gawe merupakan ibadah. Paham ya? Jadi ibadah itu ada dua, mahdhah dan ghair mahdhah. Maka kejadian semacam ini ketika kita amalnya bagus, harapannya tinggi, ketika amalnya kendor, harapannya tipis, itu keliru secara beriktimat atau berpegangannya kepada amal. Demikian juga dalam pekerjaan kita. Karena kita tidak serawung dengan tetangga misalkan, kemudian di dalam hati kita, oh jangan-jangan tetangga saya benci sama saya karena saya tidak pernah main. Loh, ini namanya apa? Nuqsanur roja inda wujudi zalal. Karena saya tidak pernah main ke tempat tetangga, kemudian saya takut tetangga saya menjadi marah kepada saya. Nah, dalam ilmu syariat namanya su'ul nah. Demikian juga tadi kita itu kerja di sawah, kerja di kantor, karyawan, kerja dagang dan lain sebagainya. Kemudian saya rutinitasnya berkurang. Kenapa rutinitas berkurang? Karena ada pandemi misalkan. Karena ada pandemi, ada COVID. Karena rutinitas saya berkurang karena gara-gara COVID, maka penghasilan saya menurun. Ini Qasonur roja inda wujudis zalal. Gusti Allah itu kasih rizki tidak peduli ada COVID atau tidak ada COVID, tidak peduli. Pan anak corona, pan anak penjara Gusti Allah rezekinya kayak lancar beres. Coronanya hilang jadi Gusti Allah bangkrut ya. Ayo berikan coba. Jadi ini berlaku bukan hanya dalam ibadah mahdhah. Maka ketika dalam kehidupan sehari-hari, rutinitas kita dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan masyarakat bisa seperti ini, tidak nuqsanur roja inda wujudi zalal dan mazidur roja inda wujudit ta'at, maka kita akan
makrifat kepada Gusti Allah. Sehingga kita tidak mudah marah ketika berseberangan pendapat dengan orang lain. Kita tidak mudah mengklaim ketika kita bertentangan dengan kelompok lain. Ini tauhid yang dalam, yang menetap kepada diri kita. Ketika kita berenang di lautan tauhid, kita sadar bahwa kita orang yang dapat nikmat azimah dari Allah, sehingga kita bisa muafaqah dengan kersane Gusti Allah. Nocogi karo karepe Gusti Allah. Karepe Gusti Allah kok apa? Kok ibadah, alhamdulillah nglakoni ibadah. Ngono kan? Karepe Gusti Allah kok apa? Tangi bengi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Oh alhamdulillah tangi bengi. Karepe Gusti Allah kok apa? Kok sedekah, kok infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah kita bisa infak. Karepe Gusti Allah kita disuruh apa? Disuruh faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kok baca Al-Qur'an. Alhamdulillah saya bisa kesempatan baca Al-Qur'an. Karepe Gusti Allah kok apa? Kok belajar ilmu syariat. Alhamdulillah kita belajar. Ini namanya nikmat azimah. Saya kebetulan dijadikan oleh Allah orang yang amalnya nocogi maring karepe Gusti Allah, bukan dijadikan kebanggaan. Sekali lagi, bukan dijadikan kebanggaan, sebab hanya kebetulan Allah menunjuk saya. Ketika Allah menunjuk orang lain jadi orang kafir, Masya Allah, Mas, betapa berabinya mereka. Makanya saya sering bilang, jika kita lahir, jika ada orang lahir dari rahim ibu seorang komunis dan hidupnya di daerah komunis Cina apa Rusia, didikannya didikan komunis, lingkungannya lingkungan komunis, kira-kira orang itu jadi komunis apa jadi muslim yang bagus? Komunis. Salahkah orang itu? Tidak, Mas, tidak salah. Tidak salah. Ketika saya didik dari rahim ibu muslimah, dididik dengan didikan muslimah, kemudian saya menjadi ahli taat, kemudian saya menjadi ahli ibadah, baikkah saya? Tidak. Nah, itulah maksudnya. Paham ya? Paham ya? Karena saya jadi begini, Gusti Allah ngarepna, mereka jadi begitu, Gusti Allah ngarepna. Lah mereka yang kemudian dikersakaken ditakdirkan jadi orang kafir, komunis, ahli maksiat dan lain sebagainya, mari kita sayangi mereka. Sama-sama anak putune Nabi Adam. Jangan sampai Nabi Adam menyesal, menangis, meratap gara-gara cucunya ahli maksiat. Terus bagaimana? Kita ajak mereka, kita datangi mereka supaya mau taubat. Bukan kita jauhi, bukan kita marahi, bukan kita benci, tapi kita sayangi mereka. Sebab bukan salah dia jadi orang komunis, bukan salah dia jadi orang kafir. Ini di alam dunia loh, Mas. Ini di alam dunia. Maka perjuangan kita untuk menunjukkan orang-orang yang tersesat ke jalan yang benar sampai nafas terakhir. Bu Cino, bu komunis PKI, bu apa, mari kita ajak supaya meninggalkan kekomunisannya dan menyembah Allah. Kita ajak dari kafir menuju ke arah taat. Kita doakan Allah kasih hidayah sebelum mereka mati. Itu rasa sayang kita kepada mereka, bukan kita membencinya. Jadi terus membenci mereka boleh atau tidak? Membenci sesama manusia apapun alasannya tidak boleh. Nah inilah, tidak boleh. Kalau membenci kelakuannya itu mengikuti perintah Gusti Allah, karena Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan isyrak, menyekutukan Gusti Allah. Allah gak suka ketika disekutukan. Lah itu kelakuan mereka menyembah selain Allahnya, itulah yang kita benci.
Kenapa mereka melakukan semacam itu? Karena tidak tahu kan? Karena tidak tahu. Coba ditanya mereka yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, tahu nggak bahwa Tuhannya adalah Allah? Nggak tahu. Karena nggak tahu, nggak salah dia. Rufi al-qalamu an ummati. Sebab jahil. Loh ini loh mas. Nggak salah, mereka nggak salah. Yang salah saya. Kenapa tidak menunjukkan jalan yang benar? Orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti itu ibarat orang yang buta, ya kan? Hari wong orang ngerti dalan berarti kan buta. Nah, kalau sekarang saya dianggap orang yang tahu jalan atau saya orang yang melek, ketika melihat orang buta mau kesasar, mau jatuh ke lubang jurang, mau apa namanya itu ketabrak motor dan lain sebagainya. Kalau saya sayang, mestinya kita kasih peringatan. Betul? Peringatan. Mas Cina, ayo mlebu Islam. Jalan sampean salah. Kita kasih peringatan mereka. Tapi tidak boleh frontal, harus pelan-pelan karena mereka buta, mereka gampang sensitif, ya. Orang buta itu mudah suudzon kepada orang lain. Ketika dikasih peringatan, Mas jangan lewat situ, di situ lagi ada ular, misalnya kayak gitu. Orang itu biasa lewat jalan situ, misal. Kemudian dia nggak suka, ini orang saya biasa lewat jalan sini kok dia nggak boleh. Ini orang sentimen ini, dia nggak suka sama saya karena saya menunjukkan jalan yang benar. Nah kalau kita sayang, kita pegang tangannya, kita tunjukkan tongkatnya, ini loh ularnya gede gitu. Setelah kita tunjukkan ularnya masih nggak percaya, ya silakan, itu sudah lain urusannya. Nah kita tunjukkan orang-orang yang ahli maksiat ke jalan yang benar. Kita tunjukkan orang-orang yang masih tidak percaya sama Allah ke jalan Gusti Allah. Bukan kita benci mereka. Yang kita benci adalah mensekutukan Allahnya. Yang kita benci adalah perbuatan haramnya. Yang kita benci adalah ketidakcocokannya dengan kehendaknya Gusti Allah. Bukan uwonge, duduk uwonge. Spesial mana? Sanes tiange sing dibenci niku sanes tiange. Nek tiange sami mawon. Nah, kalau Allah menghendaki dan kita juga berikhtiar kuat, ya. Kemudian Allah menghendaki, bisa saja fi akhiri umri mendekati ajal dia tobat. Kurang 1 hari tobat. Subhanallah. Selawase menyembah berhala. Hari Senin dia tobat. Saya menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belajar sholat durung bener, Fatihah durung ngerti, sehingga kon ngadeg tok ora usah maca apa-apa karena durung ngerti. Esuk mah swarga kok. Ya, itulah yang saya bilang, itulah yang ulama bilang, jangan benci orangnya, bencilah perbuatan yang dilarang dari Gusti Allah. Ya. Susah ini, membedakannya susah. Maka tadi kembalinya kepada ahlul ma'rifat. Ahlul ma'rifat itu sadar sesadar-sadarnya amal ibadah kita bukan dari diri kita, tapi dari gerak yang digerakkan dari Gusti Allah. Maka tidak layak kita minta paham ya? Ketika ada orang tersesat, nah itu digerakkan Allah, kok bukan salah dia. Terus salah Allah juga bukan. Nah, terus gimana? Kalau bukan salah Allah, kenapa itu digerakkan ke arah jelek? Karena Allah memberi tugas sama kita untuk mengajak dia ke arah jalan yang paham itu ya? Iya, tuntutannya memang sangat dangut mas. Tapi ya begitu. Jadi intinya akhirnya plong. Kalau kita sudah bisa menyadari bahwa gerakan kebaikan kita, amal kita adalah digerakkan dari Gusti Allah,
sehingga kita tidak layak untuk berbangga diri dengan amal kita, maka kita akan plong hidupnya. Kelak nanti kita akan selalu bombong terhadap ketentuannya Gusti bombong. Karena tahu sih la fa'ila illallah, tidak ada yang bisa bergerak kecuali hanya Gusti Allah. Jadi kita dikasih pilek ya bombong, dikasih boyok yang merengkel ya bombong, dikasih dagangnya rugi alhamdulillah. Kira-kira nah ini pertanyaannya, kira-kira yang semacam ini berapa persen orang yang bisa mengamalkan kayak gini? Bersyukur atas penyakitnya, bersyukur atas kerugiannya, bersyukur atas datangnya fitnah. Kira-kira berapa persen orang yang bisa melaksanakan semacam ini? Sangat jarang. Kenapa kok jarang? Karena mereka tidak ngerti adamul irfan bil. Jadi bukan berarti mereka pintar loh mas. Mereka nggak ngerti apa? Nggak ngerti bahwa ketentuan Allah tidak bisa dilawan. Ya, ketentuan Allah tidak bisa terus ketika Allah memberikan, terusannya dulu ya sebelum sampai ke berikutnya. Ketika Allah memberikan ujian berupa sakit misalkan, berupa rugi dalam dagangan misalkan, berupa difitnah oleh masyarakat misalkan, Allah memberikan imbalan yang luar biasa. Ketika kamu difitnah dan kamu ngerti bahwa itu kehendak Allah sehingga kamu sabar atas fitnah yang datang kepada kamu, maka kamu akan dapat pahala saking Gusti Allah. Orang yang menfitnah amalnya diberikan kepada kamu. Kalau habis dosamu diberikan kepada orang yang menfitnah. Ini kalau ngerti yang semacam ini kan mestinya enjoy. Biarlah orang menfitnah saya nggak usah beramal, dosanya habis. Iya. Tapi nyatanya nggak kuat karena tidak makrifat, karena nggak makrifat mas. Saya sakit. Annal amradha kafaratan lidzunub. Penyakit itu bisa melebur dosa. Enak ya, nggak usah ngamal, istighfar saya belum tentu diterima. Saya baca astagfirullah belum tentu diterima. Sebab kadang istighfar saya butuh kepada istighfar lagi. Kenapa istighfar saya butuh kepada istighfar? Sebab kadang istighfarnya itu riya. Istighfar saja bisa riya. Satu. Dua, kadang istighfar kita hanya main-main. Lu kenapa main-main? Wis njaluk ngapura dibaleni maning, ya kan? Saya melakukan perbuatan dosa. Kemudian saya sadar itu salah. Akhirnya saya baca istighfar. Besoknya ngulangi lagi. Berarti istighfar saya ngaco. Istighfar saya butuh kepada istighfar lagi. Ya. Jadi istighfar saya belum tentu diterima dari Gusti. Kenapa ketika saya sakit dan di keterangan dari Kanjeng Nabi sakit itu bisa melebur dosa, kok kita tidak santai? Mestinya alhamdulillah, sebab sakit bisa melebur dosa, ora usah ngamal dosanya hilang gara-gara sakit. Ada yang bisa begitu? Bisakah seperti itu? Rasul ketika dia berpun, idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menguji hamba tersebut. Nah, ujian itu ada dua. Ada kalanya ujian susah, ada kalanya ujian senang. Ada kalanya ujian susah, ada kalanya ujian senang. Contoh ujian yang susah, sakit, rugi dagang, dibenci orang, itu ujian yang susah. Nah, ketika kita sadar bahwa itu kehendak Allah, kemudian kita gatokke dengan dawuh Kanjeng Nabi, nek Gusti Allah cinta kepada hambane maka bakal diuji, kita husnudzon kepada Allah. Alhamdulillah Gusti, kula nyuwun, kula tampi, kula ridho sakit kula
kula husnudzon dumateng panjenengan